Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada banyak pilihan. Kadang pilihan itu sederhana, tetapi tidak jarang juga kita menghadapi keputusan besar. Dalam situasi seperti itu, banyak orang mengandalkan logika, pengalaman, atau perasaan. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Tema kita adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup yang dipimpin Roh Kudus bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah, tetapi berarti kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus hadir untuk menuntun dan mengarahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati. Kami sadar kami sering berjalan menurut kehendak kami sendiri. Saat ini kami membuka hati kami, Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Pimpin kami untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 14 berkata, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Ayat ini menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Menjadi anak Allah bukan hanya soal status, tetapi juga soal hubungan. Kata dipimpin di sini menggambarkan suatu proses yang aktif dan terus-menerus setiap hari. Bayangkan kita sedang melakukan perjalanan ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Kita menggunakan GPS di ponsel kita. Selama kita mengikuti petunjuknya, kita akan aman. Tetapi ketika kita mengabaikan arahan tersebut, kita bisa tersesat. Demikian juga dengan Roh Kudus. Ia seperti penuntun yang sempurna bagi hidup kita. Ada seorang pengusaha Kristen yang hampir mengambil keputusan investasi besar. Semua perhitungan terlihat benar, namun di dalam hatinya, ia merasa tidak damai. Ia kemudian berdoa dan mencari Tuhan. Roh Kudus terus mengingatkan untuk tidak melanjutkan rencana tersebut. Walaupun berat, ia memilih taat pada suara itu. Beberapa bulan kemudian, investasi tersebut ternyata gagal. Ia berkata, "Saya selamat bukan karena saya pintar, tetapi karena saya mau taat pada suara Roh Kudus." Saudara, seringkali Roh Kudus sudah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, hati nurani, atau damai sejahtera. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau mendengar? Mulai hari ini, lakukan langkah sederhana. Sediakan waktu khusus setiap hari untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Belajar diam sejenak. Hidup dipimpin Roh Kudus adalah kehidupan yang penuh kepastian. Mungkin jalan kita tidak selalu mudah, tetapi pasti benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami untuk hidup peka terhadap suara Roh Kudus. Pimpin setiap langkah kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati setiap aktivitasmu hari ini. Tetap semangat.